opsi kira-kira apa sih yang paling mereka butuhkan sebetulnya. Dan apakah ini dua hal yang berbeda tadi? Sebetulnya Bang Kodari boleh berpendapat berbeda, namun bagi kami itu sama Bang, karena masih menggunakan sama-sama anggaran pendidikan. Jadi ini semua sebetulnya masih terkait dengan pendidikan karena anggarannya dari sama-sama pendidikan. Ya, menurut seperti itu saya Bang. MBG itu bagian inheren dari pendidikan, karena tadi kan 56% anak kita masuk sekolah dalam keadaan lapar. Kalau dia lagi lapar, dia nggak bisa belajar dengan baik, nggak dengerin guru, seberapapun bagus materi yang diberikan oleh guru. Yang dimaksud oleh Fatimah adalah mungkin pada saat kuliah tadi, jelas, Bang. jelas bahwa MBG itu bagian inheren dari proses yang pendidikan yang berjalan. Oke, silakan Fatimah. Iya. Mungkin belum selesai tadi ya maksudnya. Ya, bagus kalau Bang Kodari sudah sepakat bahwa itu satu hal yang inherent. Setidaknya kita bersepakat pada satu hal gitu ya, bahwa ini memang satu kesatuan. Jangan dianggap anggaran BG itu bukan anggaran pendidikan. Betul, sehingga ketika kita menanyakan pada sekolah kira-kira dari aspek pendidikan apa sih yang paling dibutuhkan sebetulnya, kepastian mereka bisa melanjutkan pendidikan mereka atau MBG ini sendiri. Sebenarnya di situ sih kan di situ poin kita. Sudah ada KIP ya, Kartu Indonesia Pintar Kuliah kan. Angkanya nggak main-main loh, 15 triliun setahun. Yang ditujukan untuk sekitar 1 juta lebih mahasiswa. Jadi sebetulnya pemerintah juga punya program. Itu yang saya maksud tadi, jangan dicampurkan dua hal ini. Program MBG itu satu hal, program untuk membantu mahasiswa bisa kuliah itu hal yang lain lagi. Bukan berarti pemerintah tidak mengerti dan kemudian tidak memberikan perhatian dan anggaran untuk program tersebut. Tapi gitu. Bang, walaupun ada Kartu Indonesia Pintar, faktanya ada 60.000 mahasiswa yang sudah lulus PTN, tapi tadi yang Fatimah sebut bahwa tidak ada biaya untuk membayarkan UKT. Gimana Bang? Oke, sebetulnya yang sedang dibicarakan itu adalah data tahun 2025, bukan 2026 ya. Karena 2026 ini kan masih berlangsung kan ada tahapan-tahapan penerimaan mahasiswa. Jadi fakta yang sesungguhnya begini kawan-kawan, kursi yang tersedia di perguruan tinggi itu ada sekitar 627.000 kursi. Nah, ada 60.000 yang tidak terisi itu harus dibagi dalam dua kategori. Kategori yang pertama adalah kategori memang kursi kosong karena yang mendaftar ke sana tidak memenuhi nilai kualifikasi yang dibutuhkan. Masuk ke kedokteran ini kan ada nilai tertentu kan? Masuk ke misalnya fakultas ekonomi ada tertentu. Masuk ilmu. Saya punya seorang teman ya, anaknya mau masuk kriminologi UI. Nggak masuk dia, mungkin karena skornya itu tidak sampai batas minimal. Nah itu angkanya 42.000. Jadi dari 60.000 itu yang memang tidak mendaftar ulang sesungguhnya cuma sekitar 18.000 kurang. 18.000. Nah 18.000 kurang itu pun juga kalau diteliti lebih jauh itu kan ada macam-macam alasannya. Ada yang bukan pilihan favoritnya, iseng-iseng misalnya begitu. Atau mendaftar di dua perguruan tinggi sekaligus. UI sama ITB misalnya. Yang keterima? Ya, misalnya dia diterima dua-duanya nih. Dia lebih milih UI misalnya. Fatimah ini kan bukan mustahil daftar juga nih di ITB. Tapi mungkin panggilan hatinya adalah di UI kan, di kedokteran. Yang ITB-nya dia tinggalkan. Nggak ada kedokteran di ITB Bang? Iya kan di ITB kan jurusan teknik elektro, bisa aja kan begitu. Hati saya ini lebih kepada karena ITB gak ada kedokteran, nggak mungkin ada spesialis mesin gitu Pak. Ya, mungkin jurusan di situ mesin kan gitu. Ya karena senang kedokteran ambil kedokteran, padahal diterima juga kursi kosong dia. Nah kemudian yang berikutnya masuk sekolah kedinasan. Atau yang ketiga dia daftar KIP, tapi KIP itu kan nggak bisa semua orang. Orang keluarga yang tidak mampu, nah tidak memenuhi syarat di situ, akhirnya tidak mendaftar gitu loh. Yang jelas pemerintah dalam ini Kemendikti itu sudah mendatangin orang-orang, udah ngontak orang-orang yang tidak masuk ke sekolah atau kelas-kelas yang kosong itu. Yang tidak daftar ulang tadi. Yang 18.000 itu kalau dibagi dengan 627.000 kursi yang tersedia, itu angkanya 2,8%. Itu penjelasan yang sesungguhnya. Benar seperti itu Fatimah. Karena kan yang beredar di masyarakat itu kan tidak sanggup membayar daftar ulangnya itu kan begitu kan. Betul, sebetulnya yang menjadi concern kita juga adalah Bang, mungkin tadi Bang Kodari sudah menyampaikan ya ada sekian ratus ribu KIP yang bisa diberikan gitu ya. Tapi ketika kita melihat realitanya Bang, seperti di UI sendiri misalkan, hanya ratusan yang bisa mendapatkan KIP, sementara rata-rata mahasiswa di UI jumlahnya itu bisa mencapai 10.000 lebih gitu Bang. Jadi ketika kita membandingkan nih berapa banyak sih orang yang bisa mendapat KIP dengan keseluruhan jumlah mahasiswa itu sendiri, itu sebenarnya sangat kecil Bang. Begini, kita sekarang sedang bicara kursi kosong kan, orang yang sudah diterima tadi tidak bisa mendaftar. Sekarang di UI ada berapa? Fatimah punya nggak angkanya? Kursi kosong
yang ada orangnya tapi tidak mendaftar. Punya nggak Karena datanya masalah di UI keuangan berapa tadi. Fatimah? Oke. Iya. Kalau di UI kita sendiri kebetulan punya sistem mandiri Bang, meskipun ini mungkin bukan dari pemerintah ya, tapi dari alumni-alumni kita tuh membuat Angkanya crowdfunding dan sebagainya. Pertanyaan Jadi angkanya berapa? jadi sangat minim, tapi itu bukan karena pemerintah Iya, Bang, pertanyaan itu saya karena berapa alumni-alumni. angkanya? Saya kan bisa nyebut angka nih, kursi 627.000, 42.000 memang tidak memenuhi syarat angka, 18.000 itu memang mendaftar, lulus tapi tidak mendaftar. Angkanya berapa kalau di UI? Ya, dari kita sendiri ya Bang, kita melihat pada realitanya gitu Bang. Ya Dari angkanya kita- berapa? Jangan muter-muter. Kalau nggak punya angka, nggak usah bicara terlalu jauh deh. Berarti sebetulnya tidak mengerti duduk persoalan yang sesungguhnya. Menarik sih ketika Bang Kodari menyatakan bahwa kalau tidak punya angka tidak boleh bicara terlalu jauh. Karena Iya, bener Bang dong. Kodari, Kan kalau nggak bisa bicara angka kan berarti ini kan ngarang. oke Bang Kodari sudah mengizinkan saya bicara? Boleh, berapa angkanya? Ya, saya izin bicara jangan dipotong ya Bang. Iya. Karena saya juga tadi tidak memotong Bang Kodari. Iya. Sekarang ketika Bang Kodari mengatakan bahwa ketika tidak punya angka tidak usah terlalu jauh karena ngarang, saya berani bilang Bang, bahwa kita mahasiswa adalah yang paling tidak mengarang Bang. Kenapa? Karena kita melihat realitanya. Kita tidak seperti orang-orang yang mungkin memiliki data-data segudang yang akan dikeluarkan untuk menjustify pemerintah Gini loh, Fatimah, yang tidak itu pernah anak UI melihat ya. yang Fatimah tidak itu pernah anak UI. melihat realita dari masyarakat itu sendiri Bang. Wakil ketua Dewan Mahasiswa. Ya, Berikan atas hak nama untuk mahasiswa. selesaikan mungkin, Iya, saya kan dari tadi minta angka. Kalau sudah kasih angka, saya pasti diam. Ini nggak ngasih angka, bos. Oke. Lanjut Fatimah. Iya Bang Kodari, dari kita di UI sendiri punya sistem seperti yang kita bilang ya Bang, bahwa dari alumni-alumni itu akan memberikan bantuan kepada mereka sehingga dijamin tidak ada anak UI yang keluar karena biaya. Tapi balik lagi Bang, itu bukan karena pemerintah Bang. Memang di UI terpenuhi dan sebagainya bahwa banyak sekali orang-orang yang mengalami kesulitan dana tidak harus keluar. Tapi itu karena alumni-alumni Bang, bukan karena peran dari pemerintah sendiri. Jadi ketika Abang menanyakan angka dan sebagainya, ya casesnya adalah di UI sendiri. Masalah-masalah ini tertangani dengan baik karena alumni-alumni yang bersedia berjibaku membantu. Memang Seperti itu. seharusnya gimana seharusnya? Seharusnya melakukan ini bukan alumni-alumni yang berbaik hati, tapi dari pemerintah sendiri yang bisa menjamin bahwa tidak ada hal seperti ini terjadi di universitas lain. Orang-orang yang ada di UI Bang, mungkin mereka beruntung adanya sistem ini dari alumni-alumni UI itu sendiri. Tapi di universitas lain yang tidak punya sistem ini, mungkin Abang bisa menanyakan datanya kepada mereka, berapa banyak orang yang tidak bisa membayar kepada Enggak, maksud saya itu begini universitasnya loh, ya. begitu. Jadi begini, kalau memang ada realita masalah seperti ini di UI, maka teman-teman BEM ini kan bisa membantu untuk follow up. Sesungguhnya masalahnya seperti apa. Lalu dilaporkan entah kepada fakultas, entah dilaporkan kepada pemerintah. Pemerintah itu kan ada mata, ada telinga, ada kantornya, bisa didatangin, nggak bisa cuma sekedar ngomong gitu loh. Nah kalau itu belum dikerjakan, lalu kemudian ngomongnya sudah panjang kali lebar, itu kan sesungguhnya tidak menyelesaikan persoalan yang real, gitu loh. Saya yakin fakultas itu punya data. Ini adik kelas saya itu jadi rektor, jadi dekan, mereka punya data dan informasi. Bahkan teman yang anaknya mendaftar di Universitas Gajah Mada pun kita tahu kalau dia nggak bisa sekolah dan kita bantu carikan beasiswa, bisa mendapatkan beasiswa dari pemerintah, bisa mendapatkan beasiswa dari swasta. Saya sendiri pun juga membantu, ada paling nggak 2 anak fakultas psikologi di UI yang saya bantu dari semester pertama sampai sekarang. Artinya untuk BSMP-nya. informasi juga dapat ya? Informasi itu ada. Artinya gitu kalau loh. misalnya Makanya saya mau Fatimah- ingatkan teman-teman mahasiswa, jangan bicara angka-angka besar. Kalau ke depan Fatimah Kita ingin bicara bicara langsung real. menyampaikan data, menyampaikan dengan senang masukan. hati. Makanya saya dari tadi minta angka. Angka itu Jalur kan mana yang akan nggak Anda keluar. gunakan? Apakah tetap jalur turun ke jalan atau memang langsung berdialog seperti malam ini kita lakukan? Ya, menurut saya di sini adalah latihan dialog yang baik ya antara saya dan juga kepala badan komunikasi kita dan ya kita jadi bisa melihat gambaran wajah komunikasi pemerintah kita memang seperti ini hari ini gitu. Dan di Seperti sisi mana? lain Coba dikatakan. Durasi Seperti kita sudah bagaimana? Coba Anda jelaskan. Ya, Wajah seperti ini, komunikasi yang seperti apa? seperti ini Bang. Iya seperti apa? Tolong Saya- kalimatnya yang panjang kali lebar. Ya, saya yakin orang-orang di rumah bisa melihat ya Bang seperti apa. Iya seperti Dan apa? Kan saya seperti nanya ini. dia. Baik. Saya Kualitas seperti ini, mahasiswa kita seperti ini. Oke. Ya. Ditanya kalau melempar kepada pemirsa. Baik. Saya kan ngomong pakai data, pakai angka. Saya menceritakan solusi. Lah sekarang teman-teman kan harus bisa menjawab seperti saya. Baik. Gitu Akan saya loh. jawab. Itu memang multitafsir Bang Iya. Kodari. Itu multitafsir. Saya tahu. Ini Intinya kan caranya Fatimah.
untuk melempar seolah-olah kesannya pemerintah itu tidak mau mendengar. Pemerintah itu sangat mendengar. Kalau ada angkanya, kalau ada datanya. Dan alhamdulillah malam saya sedang ngasih tahu sama teman-teman. masukan-masukan yang